Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Kepala BPJPH Republik Indonesia, Bapak eh, Babe Haikal Hasan. Yang saya hormati penyelenggara pelatihan, ada Master of Training dan seluruh jajaran pelatihan. Penyelenggara pelatihan, ada fasilitator, ada Master of Training, dan yang lain. Dan yang saya hormati seluruh peserta pelatihan penyelia halal UMK reguler SPPG Angkatan ke-28 yang rencananya akan dimulai hari ini tanggal 29 dan berakhir besok tanggal 30. Pelatihan ini memang didedikasikan untuk SPPG, jadi mayoritas pesertanya hampir 100% adalah dari SPPG yang memang terkena kewajiban untuk bersertifikat halal. Namun ini bukanlah proses sertifikasi halal itu sendiri. Ini baru menyiapkan SDM-nya yang bernama penyelia halal. Jadi penyelia halalnya dulu disiapkan, baru setelah nanti penyelia halalnya bersertifikat, maka baru mengajukan sertifikasi halal untuk dapur SPPG. Demikian prosesnya. Jadi masih ada rangkaian yang harus dilalui oleh Bapak Ibu semua. Nah, khusus tentang pelatihan ini, saya hendak menekankan bahwa pelatihan ini merupakan pelatihan yang dirancang supaya Bapak Ibu bisa menjadi penyelia halal yang sesungguhnya. Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk di tempat masing-masing. Jadi kalau itu SPPG, maka Bapak Ibu adalah kalau menjadi penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk di dapur SPPG. Nah, tentu di sini dimensinya menjadi luas karena pernyataan eh, penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk itu ada di regulasi, ada di undang-undang. Artinya itu kewajiban negara ya, sesuatu yang berkaitan dengan hukum negara. Tetapi kita tahu bahwa aspek kehalalan ini asal muasalnya adalah dari syariah Islam. Bahkan penyelia halal semuanya wajib beragama Islam, tidak boleh selain itu. Artinya di sini dimensinya menjadi dua, selain persoalan negara, ini juga persoalan agama, karena ini berkaitan dengan memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Artinya itu menjadi satu tanggung jawab selaku Muslim, tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, itu tentu berat karena dua dimensi itu. Nah, pelatihan ini dirancang dengan memperhatikan standar kompetensi kerja penyelia halal yang sudah diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja tahun 2022, sehingga ini merupakan profesi yang punya standar kompetensi kerja. Nah, di sini nanti, terutama hari ini dan besok, itu akan disampaikan di forum ini, apa saja yang menjadi tanggung jawab teknis dan bagaimana melaksanakan tugas sebagai penyelia halal. Makanya di sini, hari ini dan besok, itu akan ada tugas-tugas yang wajib dikerjakan, dan itu menjadi salah satu syarat dari kelulusan pelatihan ini. Nah, itu yang mungkin saya hendak ingatkan pada Bapak Ibu semua bahwa ikut pelatihan ini bukan berarti Bapak Ibu datang mendengarkan ceramah, kemudian pasti lulus, dapat sertifikat. Bukan begitu konsepnya, cara bermainnya bukan begitu. Di pelatihan ini, hadir merupakan kewajiban dan ada absensinya. Tapi di sini juga ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, karena kami ingin memastikan Bapak Ibu memang bisa mengerjakan tugas-tugas penyelidikan halal. Ada dokumen yang harus dipersiapkan, ada sistem yang harus diterapkan. Nah, itu nanti akan lebih banyak dinilai dari tugas-tugas itu. Kemudian nanti ada post test. Nah,
bagi yang memenuhi persyaratan, maka dia berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal. Nah, tapi jangan khawatir, di forum ini juga disediakan yang namanya fasilitator. Fasilitator pelatihan itu tanggung jawabnya adalah membantu Bapak Ibu sampai lulus pelatihan. Membantu Bapak Ibu sampai lulus pelatihan. Tugas mereka itu. Nah, satu fasilitator itu mendampingi 10 orang peserta. Karena pelatihan ini kurang lebih diikuti oleh 150 orang peserta, maka ada 15 orang fasilitator yang kami tugaskan dan itu sudah ada di grup kecil. Nanti yang bagi yang belum masuk di grup kecil, silakan berhubungan dengan Master of Training yang sudah ditetapkan. Saya lihat ini peserta yang hadir pada pagi ini itu baru 134, itu masih sangat jauh dari peserta yang seharusnya hadir. Mungkin nanti mohon MOT dan para fasilitator untuk kembali memastikan peserta hadir, karena kan sudah ada jadwal yang diumumkan kepada para peserta dan mohon itu dipatuhi. Nah, yang terpenting adalah para peserta ini bagaimana bersikap kooperatif terhadap apa yang disampaikan oleh fasilitator nanti. Apabila fasilitator menyampaikan, Bapak Ibu, tolong tugasnya dibuat, mohon dibuat. Bapak Ibu, mohon tugasnya direvisi, mohon direvisi. Karena pasti kalau diminta revisi itu berarti ada yang kurang dari tugas itu. Sampai Bapak Ibu dinyatakan lulus. Nah, lulus ini juga kita membuka kesempatan yang eh, cukup lama. Maksudnya rencananya kan hari Sabtu besok itu kelulusan tahap pertama udah diumumkan. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin karena masih ada kekurangan di tugas atau kekurangan yang lain, itu masih tetap terus akan dibimbing sampai Bapak Ibu lulus. Kecuali Bapak Ibu sendiri yang memang tidak menginginkan lulus. Dihubungi sudah tidak bisa, di WA udah nggak jawab, di telepon nggak ngangkat, yaitu artinya Bapak Ibu sendiri yang memang tidak menghendaki untuk lulus. Baru di titik itulah kami angkat tangan itu. Tapi sepanjang Bapak Ibu masih bersedia untuk dihubungi, masih kooperatif, diminta perbaikan, masih memperbaiki, insya Allah lulus. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan eh, terima kasih atas kepercayaannya mengikuti pelatihan penyelia halal di Halal Institute. Ini angkatan ke-28 dan kami sudah meluluskan khusus untuk SPBG, kami sudah meluluskan lebih dari 2.500 penyelia halal SPBG dari mulai Oktober tahun lalu sampai saat ini. Jadi insya Allah kami siap untuk terus melaksanakan pekerjaan ini, untuk melatih Bapak Ibu, menyiapkan Bapak Ibu sampai lulus menjadi penyelia halal. Demikian dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu di sini sudah hadir, Bapak Kepala Badan BPJPH, Bapak Haikal Hasan. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, kepada Bapak Kepala Badan dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Arifin yang saya hormati, Master Trainer dan sekaligus moderator, Ibu Ai yang saya hormati, serta semua yang banyak ini tak saya sebutkan satu persatu, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya pada antum semua. Halal hari ini harus didefinisikan ulang. Halal hari ini tidak lagi didefinisikan secara seperti masa lalu.
Tadi Pak Arifin sudah menyinggung bahwa halal punya dua fungsi, fungsi agama dan fungsi negara. Terima kasih Pak Arifin, sangat mencerahkan itu. Ya, kalau halal fungsi agama, dasar pijakannya Quran. Ya, memang harus halal. Ya, sementara halal versi negara yang kita gunakan ini dasarnya adalah undang-undang dan peraturan. Jadi switching juga pikiran kita kapan kita gunakan pendekatan secara agama, kapan kita melakukan pendekatan secara negara. Itu dulu. Jadi halal adalah sebuah konsep yang hari ini diterima oleh semua orang. Halal hari ini menjadi simbol kesehatan, simbol kebersihan, simbol keamanan, dan simbol customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Halal hari ini adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Halal bukan hanya menyembelih dengan membaca bismillah, bukan hanya itu. Halal adalah dari hulu sampai hilir bersih semuanya, terdokumentasi semuanya, transparansi semuanya, dapat diakses semuanya. Itulah halal. Kalau ada halal rumah potong kita nggak boleh masuk, berarti rumah potong itu rumah potong yang bukan penerapan sistem jaminan halal. Boleh jadi rumah potong yang haram. Kalau ada produk yang nggak bisa kita lihat ingredients-nya, berarti produk itu adalah produk yang nggak bisa ditentukan kehalalannya. Jadi halal itu adalah sebuah konsep saat ini. Halal adalah sebuah konsep yang hari ini diterima oleh semua orang dan semua orang menuju ke sana. Saya hanyalah orang yang beruntung atas rahmat Allah Subhanahu wa taala ditaruh di sini. Pas saya duduk di sini halal berkembang 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 bukan karena saya semata, tapi karena memang tren dunia saat ini sudah menuju halal. Amerika maunya halal, Cina maunya halal, Korea maunya halal, Jepang maunya halal, semua maunya halal. Nggak halal nggak boleh masuk. Dan itu diterapkan oleh banyak negara. Nggak halal nggak bisa masuk. Artinya halal sebuah jaminan, halal sebuah konsep, halal diterima begitu. Lantas apa hubungannya dengan pelatihan kita? Ya, ini penting biar semua tahu definisi baru yang halal. Bahwa halal itu transparansi, halal itu traceability, halal itu trustability. Bahwa halal itu symbol of health, symbol of clean, symbol of elite food. Halal itu modern civilization. Halal itu prosperity of life. Jadi lengkap pengertian halalnya. Baru masuk. Bagaimana dengan SPPG kita? Iya harus halal. Harus ketahuan sumbernya. Harus ketahuan prosesnya. Gitu. Dan disebut halal itu adalah satu paket dengan kata-kata halalan thayyiban. Apa itu? Ya Yohanes, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanan di bumi Tuhanmu ini makanan yang halal lagi pula baik. Halal membangun mental baik dan sehat mengandung membawa kepada gizi tubuh body, pintaran, kecerdasan dan sebagainya. Tapi lihat nggak, ada orang yang badannya hebat, tinggi, besar, nggak bisa sholat. Ada orang yang sehat bisa naik gunung, nggak bisa ke masjid. Ada orang punya uang banyak, dia nggak bisa pilih-pilih apapun dia makan. Ada orang tak bisa membedakan mana duit dia, mana duit negara, mana duit gaji dia, mana korupsi nggak bisa bedakan. Orang-orang yang seperti ini telah sakit mentalnya. Orang-orang yang seperti ini nggak tahu mana halal, mana haram. Orang-orang yang seperti ini bukan manusia se-Indonesia seutuhnya. Karena manusia Indonesia seutuhnya, manusia Indonesia paripurna adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dibangun dengan makanan yang halal, makanan yang berkah, penuh ibadah. Itu jiwa dibangun, bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya, badan dibangun dengan makanan yang bergizi lagi pula sehat. BPJPH menjembatani itu, memberikan edukasi seperti itu. Ketika masuk ke dalam SPPG, maka SPPG harus halal karena memang alasan demikian. Membangun karakter anak sejak kecil.
gitu. Menciptakan suasana yang harmonis itu dengan halal. Jadi selamat bergabung teman-teman SPPG di halal. Jadikan halal sebagai pintu utama, barometer utama untuk makanan anak-anak kita. Anda, di tangan Anda. Tanggung jawabnya di tangan Anda. Sekarang saya sampaikan tanggung jawab itu. Alangkah indahnya kalau supervisor Bapak ini siapa misalnya ya Pak Ikor Yansah menemukan babi di SBPG. Lapor, foto, bilangin ke pimpinan, jangan ke swab, jangan ke publik. Itu caranya. Saya tak banyak berpanjang kata, tak banyak berpanjang kalam, karena memang minta maaf harus terima tamu sekarang. Intinya itu adalah demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat teman-teman bisa mengerti ya bahwa welcome, selamat datang to the global future, kepada masa depan, dunia masa depan, the future world. Karena Anda adalah manusia-manusia mahal yang sangat dicari di dunia. Selamat sekali lagi. Mudah-mudahan halal membawa keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Haikal Hasan yang telah memberikan sambutannya ya Sami. Bapak dan Ibu. Jadi sangat penting Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal di SPPG-nya Bapak dan Ibu yang nanti tugasnya Bapak dan Ibu bisa melakukan pengawasan, pengecekan bagaimana agar menu yang dihasilkan di tempat Bapak dan Ibu, proses produk halalnya secara konsisten dapat Bapak dan Ibu jalankan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya kita mulai untuk pembacaan doa. Sebelum kita mulai pelatihan di hari pertama ini, di sini sudah hadir Bapak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Soleh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Liqadai hajatina wa hajatikum. Semoga hajat kita semuanya diberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran, kesuksesan. Yang kedua, semoga kita semuanya para pelaku industri halal bil khusus Kepala Badan Abah Haikal Hasan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, panjang umur, sehat jasmani rohani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut والنجاة من النار عفا عند الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibah Sa'ilin. Jadikan hari ini, sepanjang hari ini menjadi hari keberhasilan, kesuksesan, keberkahan bagi kami semuanya ya Allah. Inilah kami, selamatkanlah kami, jauhlah kami dari segala macam pujuk rayu, tipu daya setan, janam, iblis, terkutuk, dari segala macam fitnah fitini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Liqadai hajatina wa hajatikum. Semoga hajat kita, hajat keluarga kita, anak keturunan kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, diijabah, dikabul, diberikan ridho berkah Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf kepada semua peserta, fasilitator, MOT, Direktur HI, dan juga kepada Bapak Kepala Kaban. Saat ini saya tidak bisa menggunakan laptop karena sedang takziah di rumah saudara yang sedang wafat. Semoga husnul khotimah. Billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada Pak Soleh, turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu, mohon yang sudah bisa menggunakan virtual background, diharapkan menggunakan virtual background dan disiapkan laptopnya ya, Bapak dan Ibu. 2 hari ke depan ini kita akan menggunakan laptop untuk pengerjaan tugas agar Bapak dan Ibu tidak kesulitan jika menggunakan handphone atau misalnya terkendala dengan backgroundnya, terkendala dengan kameranya, boleh menggunakan 2 device ya, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin share screen untuk presentasi. Ya, izin Bapak dan Ibu, apakah sudah terlihat untuk presentasinya? Sudah, Baik, Bu. ya, Terlihat. baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sudah, Bu. Baik, selamat datang di Halal Institute, Bapak dan Ibu, calon penyelia halal UMK reguler SPPG MBG batch 28. Jadi sudah ke 28 ya Bapak dan Ibu untuk yang SPPG MBG. Selamat datang, terima kasih untuk kepercayaannya di Halal Institute. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Istiawati, Master of Training yang akan memandu Bapak dan Ibu selama pelatihan 2 hari ini. Nah, di sini saya ada bersama dengan Pak Osep. Mungkin Pak Osep ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Osep. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh, Ibu Bapak dan Ayi. Ibu, berikut Pak Osep yang akan nanti mengawal Bapak dan Ibu di kelas B karena kita peserta lebih dari 100 ya. Jadi kami yang membagi 2 kelas. Pak Osep akan mendampingi Bapak dan Ibu esok hari di kelas B. Ya, dan nanti juga Pak Osep akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk pembukaan materi ya, Bapak dan Ibu hari ini. Nah, saya dari Kesehatan Masyarakat dan Sertifikasi Mengajar, Bapak dan Ibu. Saya salah satu instruktur juga di Halal Institute, auditor internal, penyelia halal, dan konsultan halal, Bapak dan Ibu. Silakan di-save nomor saya, Bapak dan Ibu, 085215515210. Ya, silakan di-save. Baik, emot yang kedua ya, yaitu Pak Osep ya Bapak dan Ibu yang akan membantu Bapak dan Ibu yang akan mengawal pelatihan di kelas B esok hari ya, karena hari ini kita semuanya dalam satu Zoom Bapak dan Ibu, besok akan ada link Zoom untuk kelas B. Nah, Pak Osep ini lulusan dari S1 Statistika Universitas Brawijaya ya. Pak Osep di sini pengalaman kerjanya manajer produksi, auditor internal untuk ISO, FSSC, kemudian halal, trainer LPK, dan penyedia halal. Pak Osep ini juga salah satu instruktur di Halal Institute, Bapak dan Ibu, juga fasilitator. Mungkin sudah ada yang menyimpan nomornya, nanti akan saya share juga nomor Pak Osep agar Bapak dan Ibu nanti yang di kelas B komunikasi untuk Pak Osep bersama Pak Osepnya akan lebih mudah. Baik, kemudian Bapak dan Ibu, di sini kami punya tips sehat nih, Bapak dan Ibu, selama pelatihan online, karena Bapak dan Ibu selama pelatihan ini akan berada full di depan meja kerjanya, atau mungkin Bapak dan Ibu yang ada di rumah dengan meja lipat dan sebagainya. Nah, itu ciptakan suasana yang membuat Bapak dan Ibu nyaman, ya. Jadi Bapak dan Ibu tolong cari lokasi yang Bapak dan Ibu bisa fokus dan nyaman saat menyimak pelatihan dan mengikuti pelatihan selama 2 hari ini. Mohon izinnya Bapak dan Ibu yang mengikuti pelatihan di sini, mohon izinnya 2 hari untuk full karena kita akan pelatihan dari pagi hingga sore hari Bapak dan Ibu sampai dengan 17.30 ya. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu mintakan izin kepada atasannya untuk Bapak dan Ibu mengikuti full pelatihan karena pelatihan ini tidak bisa disambi ya. Nanti Bapak dan Ibu akan Pakai kesulitan kalau plastik aja. sambi. Iya, seperti biasa. Baik, saya mute dulu ya Bapak dan Ibu. Nah,
Kemudian Bapak dan Ibu di sini silakan menggerakkan anggota badan selama pelatihan. Bapak dan Ibu boleh menggerakkan anggota badan, boleh stretching ya. Takutnya Bapak dan Ibu yang di kursi terlalu lama duduk boleh sebentar berdiri ya atau stretching boleh silakan agar Bapak dan Ibu merasa lebih nyaman ya. Kemudian dorong diri untuk aktif selama kegiatan online training berlangsung. Jadi Bapak dan Ibu kami punya poin kelulusan ya, kami juga punya poin keaktifan. Jadi silakan Bapak dan Ibu aktif selama materi berlangsung ya Bapak dan Ibu. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan materi silakan ditanyakan langsung ya. Kami akan lebih appreciate bila Bapak dan Ibu bisa aktif dalam diskusi ya, dan itu ada poinnya untuk aktifan Bapak dan Ibu. Kemudian jangan lakukan multitasking ya Bapak dan Ibu, tolong jangan lakukan multitasking, tolong pekerjaannya boleh dioper dulu ya untuk dikerjakan oleh yang lain Bapak dan Ibu. Tolong ya. Jadi tidak ada Bapak dan Ibu pada saat mengikuti pelatihan ada yang menerima barang. Kemudian pada saat melakukan pelatihan Bapak dan Ibu tinggal untuk nyuci piring. Untuk Bapak dan Ibu tinggal mengemas menu misalnya. Untuk Bapak dan Ibu merapikan hal-hal yang harus Bapak dan Ibu kerjakan. Nah, itu kami mohon Bapak dan Ibu untuk fokus di training ini selama 2 hari saja, ya. Kami mohon karena ini bisa mempengaruhi pelatihannya Bapak dan Ibu, ya, agar Bapak dan Ibu bisa menyimak dengan baik. Bapak dan Ibu perlu fokus dan nanti Bapak dan Ibu perlu mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian Bapak dan Ibu di sini kami punya kontrak belajar. Ya, kami punya kontrak belajar. Di sini peserta wajib mengikuti seluruh peraturan dan agenda pelatihan. Jadi Bapak dan Ibu, tolong kami sudah menyampaikan agenda pelatihan, tolong diikuti ya Bapak dan Ibu, disesuaikan jadwalnya. Untuk waktu yang Indonesia Timur dan waktu Indonesia Tengah, mohon izinnya Bapak dan Ibu kami menggunakan waktu Indonesia Barat. Kemudian peserta wajib masuk dalam grup WhatsApp ya Bapak dan Ibu. Tolong sampaikan kepada fasilitatornya, kepada admin jika nomor Bapak dan Ibu berbeda. Ya, karena hanya nomor Bapak dan Ibu yang mengikuti pelatihan yang akan masuk di grup WhatsApp, baik itu grup peserta maupun grup kecilnya bersama fasilitator. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi nggak boleh nih, misalnya Bapak dan Ibu yang mengikuti pelatihan, tapi HRD-nya yang ikut. Bapak dan Ibu yang mengikuti pelatihan, tapi PIC-nya yang ikut. Ya, Bapak dan Ibu yang didaftarkan, tapi orang lain yang mengikuti. Nah, itu tidak boleh. Ya, Bapak dan Ibu, jangan sampai yang hadir di pelatihan berbeda, yang mengerjakan tugas berbeda, ya, yang absensi juga berbeda, ya, Bapak dan Ibu. Jadi tolong Bapak dan Ibu pribadi, karena nanti sertifikat yang terbit pun atas nama Bapak dan Ibu sendiri, ya. Kemudian peserta wajib menyiapkan, ya, dan menggunakan. Oh, peserta wajib tidak pernah menyambi, kemudian menyiapkan dan menggunakan atau mengoperasionalkan laptop Bapak dan Ibu. Jadi sudah diingatkan ya Bapak dan Ibu, saya sudah mengingatkan di grup ya bahwa Bapak dan Ibu harus menggunakan laptop. Ya, tidak menggunakan handphone. Nanti Bapak dan Ibu akan kesulitan. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu yang saat ini belum menggunakan laptop boleh sekiranya untuk menggunakan laptop ya, Bapak dan Ibu mungkin bisa di SPPG-nya, ada SPPG-nya, atau ada yang laptopnya bisa digunakan. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu gunakan terlebih dahulu, ya, agar memudahkan Bapak dan Ibu. Kemudian, peserta hadir di ruang Zoom 10 menit sebelum sesi pelatihan dimulai. Bapak dan Ibu kami mohon, Bapak dan Ibu sudah hadir 10 menit sebelum pelatihan dimulai. Kami sudah membuka Zoom kurang lebih setengah sampai 1 jam ya sebelum mulai pelatihan. Jadi Bapak dan Ibu silakan hadir di ruang Zoom ya maksimal 10 menit sebelum pelatihan dimulai. Kemudian tidak diperkenankan meninggalkan ruangan Zoom selama sesi penyampaian materi ya tanpa izin dari MOT atau instruktur. Jadi Bapak dan Ibu, kita punya chat room di Zoom. Nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskan misalnya Bapak dan Ibu izin ke toilet ya, atau Bapak dan Ibu izin menjalankan ibadah sholat karena waktunya berbeda dengan waktu Indonesia Barat. Silakan tuliskan di chat room. Jadi ketika kami mengecek Bapak dan Ibu, oh kok nih misalnya
Bu Nur Fitri tidak ada ya. Oh, tadi pas dicek, oh ternyata lagi ke toilet. Oh, ternyata lagi menjalankan ibadah sholat ya. Jadi silakan tulis di chat room. Kemudian peserta wajib menyalakan kamera. Bapak dan Ibu tolong on cam ya, tolong on cam selama pelatihan. Videonya harus dibuka ya, Bapak dan Ibu diaktifkan. Ya, jadi jangan sampai Bapak dan Ibu di sini tidak terlihat nih wajahnya ya. Atau Bapak dan Ibu tidak hadir hanya foto doang ya, hanya foto saja nih. Itu juga kami tidak perkenankan. Jadi Bapak dan Ibu tolong hadir di ruang Zoom dengan Bapak dan Ibu sendiri. Ini seperti Pak Setiawan ya, Pak Setiawan monitor Pak hadir Pak. Pak Setiawan monitor. Nah, ini Pak Setiawan hanya fotonya ya, Bapak dan Ibu dan background. Nah, ini kami harap Bapak dan Ibu sendiri yang hadir di ruang Zoom-nya, tidak bentuk AI, tidak bentuk foto ya. Itu. Jadi kalau misalnya terkendala dengan virtual background, silakan sampaikan ya Bapak dan Ibu. Di sini Pak Setiawan boleh muncul Pak. Di sini foto nih yang muncul dari Pak Setiawan nih. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu matikan mikrofon bila tidak sedang berbicara karena pesertanya banyak ya Bapak dan Ibu dalam link Zoom ini. Kami mohon jika nanti yang tidak raise hand, Bapak dan Ibu boleh dimatikan mikrofonnya jika sedang tidak bertanya. Nah, untuk yang bertanya silakan diperhatikan agar ketika dipanggil namanya ya Bapak dan Ibu langsung bisa membuka mikrofonnya. Jadi ketika tidak sedang berbicara mohon dimatikan Bapak dan Ibu atau ketika saat instruktur menyampaikan materi ya Bapak dan Ibu mohon boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Tapi ketika nanti instruktur mengajak Bapak dan Ibu untuk diskusi, silakan dibuka mikrofonnya, angkat raise hand ya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, kemudian Bapak dan Ibu peserta mengisi daftar hadir untuk setiap materi. Jadi Bapak dan Ibu, kami di sini menggunakan sistem Bapak dan Ibu yang sudah mencoba login sistemnya, ya, email dan nomor telepon. Nanti ketika absensi, Bapak dan Ibu akan menggunakan link tersebut. Ya, link absensi ada di link tersebut. Jadi Bapak dan Ibu diperhatikan emailnya, nomor teleponnya agar tidak salah, agar bisa membuka linknya. Karena di dalam link tersebut ada absensinya Bapak dan Ibu untuk klik kehadiran, kemudian ada untuk upload tugas, dan nanti akan ada untuk post test Bapak dan Ibu. Jadi satu link ini mencakup semua yang harus Bapak dan Ibu lakukan nanti. Ya, absen, kemudian download materi juga di link tersebut, kemudian Bapak dan Ibu post test ya, upload tugas, semua ada di link. Jadi silakan dicek email dan nomor teleponnya sesuai yang didaftarkan ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, materi akan dimulai, absensi dibuka Bapak dan Ibu ketika materinya dimulai. Jadi sekarang kita belum memulai materi ya Bapak dan Ibu, belum memulai materi, jadi absensinya belum terbuka. Ya, nanti kita absensi terbuka ketika materi sudah dimulai sampai dengan materi berakhir Bapak dan Ibu. Jadi materi berakhir misalnya di jam 11, berarti absensi sudah tertutup di jam 11. 11.01 Bapak dan Ibu sudah tidak bisa absen lagi. Ya, itu sistem secara otomatis sudah tertutup. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kami mengingatkan Bapak dan Ibu, mohon Bapak dan Ibu langsung mengklik absensinya. Ya, boleh di-refresh silakan, boleh di-logout dulu kemudian login kembali agar nanti Bapak dan Ibu bisa terinput daftar kehadirannya ya. Jadi Bapak dan Ibu tolong diperhatikan email dan nomor teleponnya ya. Materi berlangsung kurang lebih biasanya 2 jam Bapak dan Ibu. Nah, saat kami mengingatkan di awal silakan langsung buka link login absensinya. Ya, jangan menunda karena nanti jika sudah menunda Bapak dan Ibu sudah fokus pada materi, Bapak dan Ibu lupa untuk absen. Ya, jadi misalnya absennya tertutup pukul 11, Bapak dan Ibu baru ingat di 11.05 atau 11.01 itu sudah tertutup. Ya, jadi mohon diperhatikan Bapak dan Ibu. Kemudian panduan link login ke sistem sudah kami berikan, ya, sudah kami share. Kemudian sudah dipin juga oleh admin, ya, Bapak dan Ibu. Silakan, tadi saya juga sudah men-share kembali, ya, untuk
untuk link login absensinya Bapak dan Ibu, link sistemnya Bapak dan Ibu, silakan masukkan email dan nomor telepon, ya. Kemudian peserta mencantumkan nama identitas pada Zoom sesuai nama KTP dan kode fasilitator. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah diinfo kode fasilitatornya oleh fasilitatornya di grup kecil silakan digunakan. Ini seperti Bu Ita ya, ada RP berarti Bu Ratna Puspita ya. Kemudian ada Ibu Ramadina nih ya, ada Ibu Rifa berarti di sini fasilitatornya. Silakan Bapak dan Ibu yang sudah diinfo untuk penamaan ya, yang sudah diinfo kode fasilitatornya silakan dituliskan. Atau di sini ada Ibu Tri Cahya nih, Pak Iko ya. Iko Riansa dengan Bu Tri Cahya ya, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu boleh saya minta tulis angka 1 di chat room-nya yang sudah komunikasi dengan fasilitatornya, Bapak dan Ibu. Silakan, yang sudah komunikasi dengan fasilitatornya, silakan tulis angka 1. SPPG Tenjonagara, ini dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak siapa, boleh dibuka? Dengan Pak Sehan. Oh, Pak, boleh nama dan kode fasilitator sudah masuk grup kecil, Pak Sehan? Oh, udah Pak, udah Bu mau diedit dulu ini namanya. Oke, baik. Diedit ya Pak, penamaannya ya, Bapak dan Ibu. Jadi Ya, penamaannya itu kode fasilitator underscore namanya Bapak dan Ibu. Ya, silakan tulis angka 1 Bapak dan Ibu yang sudah komunikasi dengan fasilitatornya nih. Nah, biar kecek nih, udah ada Bu Henti, Bu Ratna, Bu Rifa, ya, kemudian Bu Erni, ya. Bu Afin, boleh silakan Bapak dan Ibu ya agar terinfo nih sudah ada fasilitatornya atau belum nih ya. Pak Aldo ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk Pak Wawan. Fasilitatornya siapa Pak? Bu Ratna, Oh, Bu Ratna Puspita RP berarti Pak. Boleh diri ORP, ya, underscore Wawan ya. ya, ya. Bapak dan Ibu. Nih Bu Ratna soalnya teman-temannya udah pada pakai semua nih RP. Pak Harullah. Pak Harullah, monitor Pak. Fasilitatornya siapa Pak? coba Sudah lihat Bu. masuk, sudah masuk grup kecil Pak Harullah? Jadi ya sudah ini. Sudah Pak. Ini Dengan modul siapa apa? Pak? Pak Hairullah. Dengan siapa? Eh, Pak Hadi Suprapto. Pak Hadi. Bapak sudah komunikasi dengan Pak Hadi? Boleh Bapak dan Ibu yang belum komunikasi disapa fasilitatornya agar kenal Bapak dan Ibu ya. Karena di sini Bapak dan Ibu juga dipantau nih oleh fasilitator nih ya. Dipantau oleh fasilitator, Bapak dan Ibu hadir di Zoom atau tidak, mengikuti dengan baik atau tidak. Ya, Ibu Lina, monitor Bu Lina. Fasilitatornya siapa Bu Lina? Ibu Lina Nurlina, monitor. Bu Gita, Bu. Bu Gita, oke. Bu Gita itu Ya. GMA underscore nama ibu ya. Silakan GMA kodenya. Silakan di Gimana, Bu? rename, di rename boleh Bu Lina. Ya. Kode fasilitatornya GMA. GMA terus garis bawah seperti yang lain nih Bu Lina. Boleh dicontoh yang lain? Nah, kodenya Bu Lina GMA ya. Oke. Iya, oke. Bapak dan Ibu, silakan disapa fasilitatornya ya, Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu belum komunikasi dengan fasilitatornya nih, ya, karena Bapak dan Ibu lumayan banyak ya. Itu. Baik, kemudian Bapak dan Ibu, di sini tujuan pelatihan apa? Yaitu tersedianya penyelia halal yang handal dan kompeten, ya, percepatan pemenuhan target kebutuhan penyelia halal di Indonesia, kemudian membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Ya, Bapak dan Ibu merupakan salah satu persyaratan nih untuk Bapak dan Ibu mendaftarkan sertifikasi halal produknya Bapak dan Ibu di SPPG nih ya. Jadi
nanti yang terbit sertifikatnya adalah sertifikat penyelia halal Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu atas nama Bapak dan Ibu yang terdaftar yang mengikuti pelatihan. Nah, untuk sertifikat halal produknya itu nanti ketika Bapak dan Ibu sudah lulus ya, sudah mendapatkan sertifikat, silakan mendaftarkan di Si Halal untuk mendapatkan sertifikat halal produknya ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa nih daftar di Si Halal karena belum ada sertifikat penyelianya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan di Si Halal karena Bapak dan Ibu sudah nanti mendapatkan sertifikat penyelia halalnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu, oh sampai tidak masuk nih 1 hari saja ya Bapak dan Ibu, itu kesulitan untuk Bapak dan Ibu bisa lulus. Ya, jadi mohon hadir di 2 hari pelatihan karena pelatihan kita 2 hari. Jadi Bapak dan Ibu tidak hadir 1 hari saja itu sudah kesulitan buat Bapak dan Ibu lulus. Ya, mohon diperhatikan. Kemudian meningkatkan literasi halal ya Bapak dan Ibu. Berikutnya Bapak dan Ibu, kami Halal Institute ya, Bapak dan Ibu mungkin sudah mengenal kami. Nah, di kami ada pelatihan penyelia halal untuk SPPG yang sedang Bapak dan Ibu sekarang ikuti ya. Kemudian kami juga punya penyelia halal yang reguler Bapak dan Ibu yang pelatihannya 3 hari. Nah, di situ Bapak dan Ibu bisa mengikuti uji kompetensi yang nanti Bapak dan Ibu bisa untuk mendaftar penyelia halal di perusahaan dengan kategori menengah dan besar. Ya, nah kalau yang Bapak dan Ibu ikuti saat ini adalah penyelia halal untuk UMK yang SPPG. Jadi di sini semuanya pesertanya adalah SPPG ya, Bapak dan Ibu mayoritas. Kemudian Bapak dan Ibu, kami juga ada training untuk auditor halal. Kemudian ada uji kompetensinya juga ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kami juga ada juru sembelih halal, ada uji kompetensinya juga ya. Kami jadi ada LPK dan ada LSP-nya ya. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu mengenal Halal Institute. Kantor kami ada di Tebet ya, Bapak dan Ibu. Baik, ini Bapak dan Ibu lulusan dari Halal Institute sudah kurang lebih sampai Maret ini ya. Maret 2026 sudah 13.080 ya Bapak dan Ibu. Jadi sudah penyeliannya sudah 7.800, kemudian pendamping PPH-nya sudah 756, auditor halal, ahli SJPH, juru sembelih halal, dan Dewan Syariah. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kami sudah infokan ke Bapak dan Ibu untuk LMS, login absensi, download, dan sebagainya. Nah, ini ada di login ke sistem ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa download materi, absensi, post test, upload tugas. Ya, semua ada di link ini. Ya, link yang Bapak dan Ibu email dan nomor telepon. Kemudian, Bapak dan Ibu apa itu pelatihan yang kompetensi, ya Bapak dan Ibu di sini ada 6 unit. Nah, apakah semua bisa lulus? Tidak semuanya ya Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu di sini jika absensinya kurang, ya ternyata oh Bapak dan Ibu hanya hadir 1 hari dan cuma absensi di 2 materi. Nah itu sudah jelas absensinya kurang. Atau tugasnya Bapak dan Ibu tidak dikerjakan ya, atau harus revisi tapi revisinya belum dikerjakan kembali. Nah itu sudah mengurangi nilainya Bapak dan Ibu ya, karena kami punya poin untuk tugas ya. Kemudian Bapak dan Ibu nanti akan ada post test di hari terakhir, ya. Mohon untuk mengikuti post test, jangan sampai tidak mengikuti Bapak dan Ibu. Karena post test poinnya besar, 20. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak mengikuti, Bapak dan Ibu sudah berkurang 20 poin. Dan itu bisa membuat Bapak dan Ibu tidak lulus, ya. Nah, nanti yang akan Bapak dan Ibu pelajari di sini adalah menyusun dokumen penerapan SJPH, menyiapkan dokumen daftar bahan, mengawasi bahan, proses, dan PPH-nya, kemudian melakukan penanganan produk tidak sesuai kriteria, audit internal, dan evaluasinya. Jadi Bapak dan Ibu akan mempelajari 6 materi tersebut. Nah, sebelumnya juga nanti akan dibahas terkait dengan sistem jaminan produk halal. Jadi Bapak dan Ibu tahu nih, oh yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal
SPPG Bapak dan Ibu, ternyata nanti butuh juga nih manual SJPH-nya. Nah, Bapak dan Ibu akan diajari untuk bagaimana Bapak dan Ibu memahami SJPH ya. Nah, kita pelatihan dari tanggal 29 sampai 30 ya, kemudian tanggal 1 Mei akan terbit SK Bapak dan Ibu. Jadi perangkaian dengan baik karena kami punya bobot nilai kelulusan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini jadwalnya sudah kami sampaikan di grup ya Bapak dan Ibu. Nanti kita akan mulai pukul 9 untuk materi pertama sampai dengan pukul 10.30 ya di sini Bapak dan Ibu. Jadi nanti 10.30 absensi sudah tertutup. 10.31 absensi sudah tidak bisa Bapak dan Ibu klik ya. Kemudian ini bobot nilainya Bapak dan Ibu kami punya 75 poin ya, punya 75 poin, punya keaktifan untuk Bapak dan Ibu. Jika nanti Bapak dan Ibu aktif ya, aktif di materi. Tiap materi nanti akan ada nilai keaktifannya untuk Bapak dan Ibu yang aktif di setiap materi. Ya, kemudian kami punya 3 tugas, poinnya 30 Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu deadline untuk upload tugas di 30 April pukul 20.00. Jadi Bapak dan Ibu untuk semua tugasnya Bapak dan Ibu di hari pertama dan kedua itu deadline-nya adalah di pukul 20.00. Ya, baik. Kemudian ini fasilitatornya, Bapak dan Ibu. Di sini untuk kelas A dan kelas B. Nanti kelas B akan dikawal oleh Bapak Osep, ya, Bapak dan Ibu. Nanti saya akan share nomornya Pak Osep, ya, untuk Bapak dan Ibu. Yang kelas B, ya, untuk komunikasi dengan Pak Osep, ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini kelas A dan ini kelas B. Nanti akan saya sampaikan ini di grup ya Bapak dan Ibu. Boleh saya pastikan dulu Bapak dan Ibu apakah ada yang belum join grup kecil Bapak dan Ibu? Apakah ada yang belum join grup kecil? Izin Bu, aduh, izin Bu, Aduh, saya ada belum. Bu. Boleh raise hand satu-satu Bapak dan Ibu? Boleh raise hand? Oke. Boleh belajar buka raise hand-nya di Zoom. Oke, Bu Fani, silakan Bu Fani. Saya belum masuk grup kecil Bu, izin. Oh, belum masuk grup kecil, Bu Fani. Udah dicek lagi, Bu, di WhatsApp-nya? Gimana ya Bu? Di WhatsApp, di handphonenya Bu Fani sudah Belum dicek? ada konfirmasi Bu, belum ada link. Oke, Bu Fani ya, saya catat ya, Bu Fani. Kemudian, Bu Misda. Oh, Bu Misda sudah. Ini kenapa resen dari Bu Misda? Bu Misda, punten, ada yang ditanyakan? Pak siapa tadi? Ada lagi yang belum dapat grup kecil? Ada lagi? Pak Arkan. Oke, silakan Pak Arkan. Ya Ibu, saya belum masuk grup kecil. Pak Arkan, nama panjangnya siapa Pak? Gimana Ibu? Bapak nama panjangnya Arkan saja atau ada Oh, Arkan? Arkan Rasidun Falah Bu. Oh, oke, Pak Arkan. Nanti saya coba konfirmasi ya Pak ya, Ya baik sama Bu Bu. Fani. Ada lagi Bapak dan Ibu yang belum masuk grup kecil? Siap, saya sudah Bu. Sudah ya Pak ya, oke, siap. Pak Alfandi. Saya Bu, Siapa Pak? saya Bu, saya belum masuk di grup kecil Bu. Resen Pak, biar saya tahu namanya nih Pak. Alfandi Kurak Bu. Oh, Pak Alfandi belum masuk grup kecil? Belum Bu. Lah ini Belum. Bapak tahu Bu Rifa RTS? Belum Bu, belum. Ini Bapak udah tahu kodenya Bu Rifa RTS? Belum muncul kayaknya Bu. Oke. Bu Rifa ya Pak ya. Tapi Bapak kok tahu info Bapak di Bu Rifa ini? Tapi belum ada grup kecil ya gitu Pak maksudnya? Maksudnya Bu? Ini Bapak sudah masuk grup kecil bersama fasilitator Pak. Oh, Ibu grup Rifa. Ibu Rifa. Ya sudah ada kayak mungkin ini. Oh, Ini, Bu. sudah, oke. Sudah Oh, berarti ya Pak ya, aman iya, ya. Bu. Makasih Bu. Oke.
Sama-sama Pak, aman ya Pak Ya, Alfandi. Pak. Saya belum, Bu. Atas Ah, nama tunggu dulu. Muhammad Zohib. Saya lihat di sini dulu ya. Mulai Bu Siti. Belum, Bu. Bu Saya Siti belum. sudah Bu Siti tapi sudah tulis RP nih, Bu. Bu Ratna berarti, Bu. Bu Siti sudah tulis RP nih. Udah ada grupnya, Bu. Saya sudah Berarti. masuk grup kecil. Oh ya, oke, sudah sip. Sudah ya, Bu Siti ya. Pak Arkan belum, Pak Muhib. Iya, Monitor Bu, Pak belum. Muhib. Oh, belum Pak Belum. Muhib ya? Belum. Ya. Pak Muhib. Bentar, saya tulis ya. Berarti ada 3 nih. Ada lagi Bapak dan Ibu yang belum masuk grup kecil? Selain Bu Fani, Pak Arkan, Pak Muhib. Udah masuk di RTS, udah ada tulisannya. Siapa Pak? Siapa Bu? Pak Muhid Amrullah itu masuk. Oh, Pak Muhib. Nah, ada temennya nih Pak. Masuk di grup siapa Bu? Pak Muhib? Di Nah, ini RTS, Bu, RTS, Bu. RTS nih, Bu Rifa, Pak Muhib, coba diperhatikan lagi. Dicek grup WhatsApp-nya, Pak. Mungkin Bapak belum ini nih, belum ngeh nih ada WhatsApp dari fasilitator nih. Pak Muhib masuk di RTS nih, ya. Bu Rifa. Oke. Pak Muhammad Hidayat, monitor. Monitor Pak Muhammad Hidayat. Pak, punten, tidak boleh menggunakan foto. Ya, Bapak dan Ibu yang muncul. Oke. Nah, sip. Nah, ganteng loh Pak kalau begini. Nah, ya, jadi Bapak dan Ibu tolong wajahnya ditampilkan nih biar fasilitatornya kenal ya, Bapak dan Ibu. Ya, jangan disembunyikan dengan foto, jangan disembunyikan dengan AI ya, biar fasilitatornya kenal dan saya juga kenal nih, biar kenal nih ya, Bapak dan Ibu. Kenal Bapak dan Ibu. Oh, ini Ibu Rika nih. Oh, ini Bu Sani nih. Oh, Bu Weni ya. Pengguna Zoom. Siapa nih, Pak? Punten, Pak. Pengguna Zoom siapa? Monitor. Ada yang belum menamakan rename ini dengan Pak siapa? Oke. Kemudian siapa lagi nih Bapak dan Ibu? Tolong di rename ya. Ibu Dini, Wahyuning, monitor Bu Dini, Bapak dan Ibu, sambil saya absensi, mengecek Bapak dan Ibu di sini hadir di Zoom atau tidak. Hadir, Ibu. Hadir, oke, baik. Boleh open cam, Bu. Bapak dan Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sebelum nanti kita mulai materi pertama, 5 menit lagi, Bapak dan Ibu. Sambil saya absensi ya, Pak Ibnu Albana, monitor. Pak Ibnu. Monitor, Pak Ibnu. Laptop. Bapak dan Ibu, di sini ada penamaan laptop nih. Laptopnya siapakah? Ada penamaan laptop, Bapak dan Ibu di sini boleh di rename nih, ya. Karena kami tidak mau peserta selain peserta yang terdaftar ya, Bapak dan Ibu, jangan sampai ada yang lain nih. Oke, izin Ibu kamera laptop saya nggak bisa. Oke, boleh nanti pakai 2 device, kameranya pakai handphone. Nanti pengerjaan tugasnya pakai laptop ya, Bapak. Bu izin Bu, saya belum masuk grup kecil Bu. Oh, Pak siapa Pak? Bapak Randa Pegisrio Bu. Pak siapa Pak? Randa Pegisrio Bu. Randa. Iya Bu. Pak Randa Penggis ya. Saya catat ya Pak Randa. Iya Bu. Nanti saya kirim nih Bapak dan Ibu, mungkin bisa dicek di yang saya kirim nanti sudah masuk grupnya siapa. Kemudian SPPG Makassar, Bapak dan Ibu atas nama siapa ini SPPG Makassar? Assalamualaikum SPPG Makassar. Monitor. Oke, yang terkendala dengan kameranya tapi jangan menggunakan handphone untuk tugas ya, Bapak dan Ibu. Kameranya boleh pakai handphone, tapi untuk tugas harus tetap menggunakan laptop. Ya. Pak Gimnastiar Agatha, monitor. Pak Gimnastiar.
Yang Iya, Ibu. terkendala dengan ya hadir Pak. Hadir, Bu. Sebentar, Bu, kameranya lagi Oke. ini. Baik, yang tidak bisa pakai virtual background, Bapak dan Ibu boleh backgroundnya di blur, boleh atau menampakkan latar belakangnya Bapak dan Ibu boleh. Karena saya lebih menghargai Bapak dan Ibu muncul di Zoom walaupun tidak pakai FB ya Bapak dan Ibu, tidak pakai virtual background, tapi Bapak dan Ibu hadir di Zoom dibandingkan Bapak dan Ibu hanya muncul nih foto-fotonya saja nih atau namanya aja nih ya. Mohon izin, Bu. Izin, iya Pak, silakan Pak. Untuk nama atas nama Rian Wahyu Fitrianto belum masuk grup kecil. Rian, Pak Rian ya, sebentar saya Iya. catat. Pak Rian, oke. Saya catat sudah Pak. Pak Iya. Abdurrahman, sama-sama Pak. Pak Abdurrahman, Bengkalis. Pak Rian sudah di grup saya ya. Oh, Pak Rian, sudah tuh Pak, dijawab sama fasilitatornya Pak. Pak Abdurrahman, monitor. Pak Abdurrahman, Bu Gina. Iya, Ibu. Ibu izin. Oh, hadir Pak. Pak Abdurrahman, boleh open cam Pak. Iya, Bu. Bu Gina, monitor. Pak Bagas, Pak Muin. Fasilitatornya siapa Pak Muin? Monitor Pak Muin. Fasilitatornya Pak Muin. Assalamualaikum. Ibu punten mohon izin keluar, Bu. Ibu mau kemana? Mau ini benerin ininya dulu apa? Video. Oh Zoom-nya iya, mau boleh. keluar sebentar dulu. Iya, silakan di restart ya. Baik, Bapak dan Ibu saya cek sambil saya cek sebentar ya, apakah sudah narasumber kita sudah hadir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah hadir Pak Suzaimi Abidin. Assalamualaikum Pak. Baik, sambil menunggu fasilitator ya, sambil menunggu instruktur Bapak dan Ibu narasumber kita dari BPJPH. Sambil saya mengecek lagi nih Bapak dan Ibu ya. Realme Bapak dan Ibu ini siapa? Pakai Realme RM X5253. Dicek Bapak dan Ibu penamaannya ya. Silakan dicek. Ini ada Realme nih Bapak dan Ibu. Silakan diganti ya. Penamaannya nih. Ibu Weni monitor hadir di Zoom Bu. Ibu Weni. Iya, Pak Bu. Asep. Oke. Bu Weni hadir. Ada Bu. Boleh on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zuzaimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu Ai? Ya, alhamdulillah Pak. Baik, Bapak dan Ibu di sini telah hadir narasumber kita untuk regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelia halal ya Pak Zuzaimi ya, untuk materi pertama nih Pak, pembukaan ya. Siap. Baik, di sini ada Putri Cahya Pak sebagai moderator. Saya sapa dulu Putri Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monitor, suaranya Putri Cahya. Suaranya nggak keluar Bu Cahya? Masih mute itu. Iya nih, kayaknya Pak. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik.